Halo penduduk YouTube yang amanah sidik Fatona, gimana kabar kalian semua? Gimana? Udah mandi pagi ini? Balik lagi bersama saya Leonardo DiCaprio, manusia yang baik hati dan tidak sombong yang suka rebahan sambil nonton. Kali ini saya akan merangkum sebuah sequel film yang kemarin sudah kita bahas, yaitu The Expendables, dan ini adalah serial yang kedua. Dimana film ini dirilis 2 tahun setelah The Expendables yang pertama keluar, yaitu di tahun 2012. Namun sebelum itu, buat kalian yang belum nonton The Expendables yang pertama, silahkan nonton dulu dan linknya ada di deskripsi agar cerita yang kalian dapat lebih nyambung dan tidak membuat kalian bingung. Dan setelah menonton yang pertama, baru ke film yang ini supaya lebih menambah wawasan kalian kalau bumi itu tidak memutar mengikuti kalian, melainkan kalian yang berputar mengikuti bumi. Eits, sebelum ke filmnya, intro dulu bos. Di awal film kita diperlihatkan situasi di negara Nepal yang dimana terlihat kalau para tentara di sana berkuasa dan ada beberapa orang yang disekap. Tak lama kemudian tim dari Expendables pun datang menggunakan kendaraan tempur mereka dan menembaki semua tentara yang ada di sana. Mereka pun menembus dinding tentara Nepal dan menyelamatkan Sandera di sana. Ternyata Sandera tersebut adalah Trance yang merupakan cybernya Barney dan satu orang Cina. Kemudian mereka pun melanjutkan rencana mereka untuk pergi dari lokasi tersebut dengan membawa Trance dan orang Cina tersebut. Mereka semua pun kabur menggunakan flying fox yang sudah mereka set sebelumnya. Saat semua anggota sudah berhasil kabur dengan menggunakan jet ski, tentara Nepal pun mengejar mereka dengan menembakinya dari belakang, sementara Barney dan Lee harus terjebak di dalam hutan karena disergap oleh tentara di sana. Namun dari kejauhan ada seseorang yang menembaki tentara tersebut. Ternyata The Expendables punya anggota baru yang ahli dalam menggunakan sniper. Pria ini bernama Billy Saputra. Billy the Kids. Dengan kerjasama tim yang bagus, mereka pun akhirnya berhasil kabur dari kejaran tentara Nepal tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun sudah sampai di Cina dan di sini Yin dan orang Cina tadi pun turun dari pesawat menggunakan parasut dan akhirnya misi pun selesai. Ending yang sangat... Kok ending? Lanjut. Setelah misi selesai, mereka pun nongki-nongki di bar bersama. Namun saat di bar tersebut, Billy pun mengajak Barney untuk bicara empat mata. Ternyata Billy ini ingin meminta resign dari Expendables dengan alasan ingin menemui kekasihnya yang sudah lama berpisah, dan Barney pun mengizinkan permintaan tersebut. Kemudian Barney pun pergi ke sebuah garasi pesawatnya yang di sana Barney dikejutkan oleh Truth yang berdiri di sana. Ternyata usut punya usut, Truth ini tidak puas dengan misi yang sebelumnya oleh tim Barney. Jadi Truth menyuruh Barney untuk menjalankan misi yang baru untuk menemukan sebuah barang di reruntuhan pesawat yang terletak di Albania. Truth juga menyuruh Barney untuk membawa seorang wanita untuk menjalankan misi itu, dan Truth menegaskan kepada Barney untuk tidak terjadi apa-apa kepada wanita tersebut. Akhirnya Barney pun menemui wanita yang dikatakan Truth tadi. Wanita itu bernama Maggie. Ini dia orangnya. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke Albania untuk menjalankan misi menggunakan pesawat. Dan di dalam pesawat, Gunner mencoba menggoda Maggie, akan tetapi Maggie lebih tertarik berbicara kepada Billy karena titik Billy ini lebih besar. Maksudnya, Billy ini adalah seorang mantan tentara yang kehilangan banyak temannya di medan perang. Karena hal itulah dia berhenti dari tentara dan bergabung dengan Expendables. Setelah landing, mereka pun mencari titik reruntuhan pesawat tersebut dan pada akhirnya mereka menemukan reruntuhan tersebut. Barney bersama Maggie pun masuk ke reruntuhan itu dan barang tersebut terletak di sebuah berangkas di balik sebuah pintu besi yang mempunyai pegas. Barney dan Caesar pun menahan pintu itu dan Maggie mencoba mengeluarkan barang tersebut yang disertai dengan kode. Pada awalnya Maggie sempat gagal dan namun sayangnya misi mereka tak selesai sampai di situ.
Karena mereka dihadang oleh sekelompok orang di sana dan sekelompok orang tersebut mengancam Barney untuk membunuh Billy jika tidak memberikan barang yang dikeluarkan oleh Maggie tadi. Karena mereka telah menangkap Billy the Kid. Akhirnya Maggie pun memberikan barang itu dan orang-orang itu menyuruh Barney dan kawan-kawan untuk menunduk hingga mereka pergi. Tetapi sebelum mereka pergi, ketua kelompok tersebut pun menusuk Billy tepat di jantungnya hingga membuat Billy pun tewas. Sebelum napas terakhirnya, Billy menyuruh Barney untuk mengambil sebuah surat di kantong celananya dan Barney dan kawan-kawan pun sangat bersedih dan Maggie pun menyesal. Hingga pada akhirnya Maggie pun memberitahu kalau barang itu adalah sebuah peta sebuah tambang yang di dalamnya terdapat plutonium yang digunakan untuk merakit sebuah bom. Akhirnya mereka pun menguburkan Billy dan Barney membacakan sebuah surat yang ada di kantongnya Billy. Dan ternyata surat tersebut berisikan tentang perasaannya kepada sang kekasih. Barney dan tim pun akhirnya berencana untuk membalas kematian Billy dan ingin membunuh sekelompok orang tadi. Dan setelah diselidiki, ternyata sekelompok orang tadi adalah The Shanks. Mereka menculik orang-orang yang digunakan untuk kerja paksa untuk menggali sebuah tambang. Barney pun mendapatkan lokasi The Shanks setelah menghajar beberapa orang di sebuah bar. Akhirnya Barney dan tim pun memutuskan untuk bermalam di pangkalan lama Uni Soviet sementara Lee kembali ke pesawat untuk menyiapkan amunisi. Pagi harinya Barney dan tim sudah bersiap untuk pergi namun mereka pun tiba-tiba ditembaki oleh beberapa anggota Shanks. Mereka pun terus ditembaki hingga peluru Barney pun habis dan tiba-tiba seorang misterius menembaki anggota Shanks hingga semuanya pun tewas. Barney dan tim pun penasaran siapa yang membantu mereka dan tiba-tiba datang seorang pria yang berjalan menuju ke arah mereka dan ternyata Barney pun mengenal pria tersebut. Pria itu adalah Booker yang dijuluki serigala kesepian dan suka bekerja sendiri. Booker pun memberitahukan kepada Barney nama ketua dari Shanks yaitu Villain. Booker juga memberitahu Barney kalau ada sebuah desa di seberang yang sangat membenci Shanks dan menyuruh Barney untuk pergi ke sana. Tak lama kemudian Lee pun datang dan heran dikarenakan tembak-menembaknya sudah selesai. Akhirnya mereka pun pergi ke desa yang dikatakan oleh Booker dan setibanya di sana, mobil yang mereka tumpangi pun ditembak. Dan saat mereka keluar, mereka pun kaget karena banyak wanita yang menodong mereka dengan pistol. Lalu mereka pun berbincang dan Eva sebagai ketua desa di sana menunjukkan kepada Barney tempat mereka menyembunyikan anak laki-laki. Karena kelompok Shanks ini menculik orang-orang di desa untuk kerja paksa. Oleh karena itu, Eva dan yang lainnya menyembunyikan yang tersisa agar tidak diculik oleh kelompok Shanks. Mendengar hal itu, Barney dan tim pun memilih untuk stay di situ dan menyelamatkan orang-orang tersebut. Hingga pada akhirnya Shanks pun datang, Barney dan tim pun membantai semua Shanks yang datang. Di sisi lain, kelompok Shanks telah menemukan plutonium tersebut dan mengumpulkan semua plutonium itu. Dan untuk menghilangkan jejak, Shanks berencana untuk membunuh semua pekerja di sana dan menimbunnya di bawah tanah. Barney dan tim pun mengintai Shanks dari kejauhan, namun Barney menyadari kalau persenjataan Shanks terlalu canggih dan mustahil untuk ditembus. Akhirnya Barney pun berinisiatif untuk menerobos pertahanan mereka dengan kapal yang mereka miliki. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan para pekerja tersebut sebelum dibantai oleh kelompok Shanks. Tetapi sayangnya, Villain yang sudah kabur membawa plutonium itu menekan remote control untuk mengaktifkan bom yang ada di pilar-pilar tambang dan alhasil, Barney dan yang lain pun terjebak di sana. Beberapa menit kemudian mereka pun bingung bagaimana cara keluar dari sana. Di sini Gunnar menggunakan sarjana kimianya untuk berusaha meledakkan batu tersebut.
Namun saat hendak meledak, api tersebut malah mati, tapi tiba-tiba batu yang di sana pun bergetar dan mulai jebol. Ternyata ada yang membobolnya dari luar dan orang itu adalah Trench. Trench dan Church pun datang membawa helikopter dan amunisi untuk membantu Barney dan tim menghabisi The Shanks. Akhirnya mereka pun berpapasan dengan Shanks dan mulai menembaki kelompok tersebut. Alhasil mobil kelompok Shanks pun masuk ke sebuah kantor dan terjadi sebuah baku hantam di sana. Dengan kerjasama yang baik, satu persatu anggota Shanks pun berhasil dilumpuhkan. Namun villain dan beberapa anggotanya sudah berada di dekat pesawat dan berusaha untuk kabur. Dengan bantuan Lee Christmas, anggota villain pun dihabisi olehnya menggunakan kemampuan bela diri miliknya. Di sisi lain, Barney pun berhadapan satu persatu melawan villain dengan baku hantam tanpa menggunakan senjata. Karena dendam Barney ini kepada villain atas kematian Billy, Barney pun membalas dengan menusuk villain tepat di jantungnya. Ringkas cerita, Barney pun keluar dan membawa kepala villain kepada Church dan Trench sebagai bukti bahwa Barney telah membunuh villain. Akhirnya misi pun selesai, namun di sini Maggie meminta untuk bergabung dengan Expendables, tetapi Barney mengatakan kalau Maggie belum siap dan pada akhirnya Maggie dan Barney pun berpisah. Adegan berpindah ke Paris, di mana terlihat kekasih Billy menerima sebuah kotak yang berisikan sejumlah uang dan foto Billy hingga surat yang dituliskan oleh Billy. Karena misi telah selesai, Barney dan tim pun minum tua aren di dalam pesawat mereka dan film pun berakhir. Bagaimana pendapat Anda penduduk YouTube semesta alam tentang alur cerita dari film The Expendables yang kedua ini? Ya kalau menurut saya film ini lebih menjelaskan tentang amarah untuk membalaskan sebuah dendam untuk kematian seorang anggota tim barunya. Dibandingkan dengan seri yang pertama yang cenderung menceritakan tentang misi dan penyelamatan sebuah negara, dan seperti biasa, apapun filmnya, Magnum Blue solusinya. Saya Leonardo DiCaprio, manusia yang baik hati dan tidak sombong yang suka rebahan sambil nonton, undur diri dan salam satu hobi.